kita mulai gini lah. Kalau meeting gini lah. Nyaring dulu yang di satu itu. Oh. Kita mulailah ya. Kita mulai. Jadi malam ini kita membaca kitab atau pelajaran tentang masalah sifat 20, yaitu sifat-sifatnya Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui bagi orang yang berakal, yang balik, dan juga Islam. Nah itu. Jadi Islam, berakal, juga balik, hukumnya wajib mengetahui, tahu hukumnya dulu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau Imam Ghazali itu mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, diceritakan sidin pertama-tama tuh kita boleh dihafal dulu masalah sifat 20. Kalau seandainya masih belum paham pengertian biasa atau kedalaman pengertian sifat itu, jadi dihafal dulu kata Bapak. Nah setelah dihafal, ujar Imam Ghazali, mudah-mudahan ada berkat dalam menghafal itu. Nah itu pendapat oleh Imam Al-Ghazali. Itulah dia. Nah juga kita berataan ini hukumnya wajib tahu sifat Allah Ta'ala, wajib hukumnya. Jadi kalau masih belum tahu Pak, masih berdosa. Nah itulah dia. Nah jadi kita mulai untuk membaca kitab. Jadi sebelum kita membaca ini kitab sifat 20, sama-sama kita seberataan semua sama-sama kita membaca Astaghfirullahaladzim 3 kali bersama-sama. 3 kali dengan niatan mudah-mudahan kita berataan semua kita mudahan diampuni Allah dosa seluruhnya, yang zahir dan yang batin, dan juga dosa keluarga kita, dan juga dosa orang tua kita, dan juga dosa jiran tetangga kita, dan juga dosa seluruh muslimin wal muslimat. Yang kedua, sama-sama kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan niatan dan harapan kita berataan mudah-mudahan dengan berkat itu selamat kita dunia, juga selamat kita di akhirat, juga selamat orang tua kita, juga selamat keluarga kita, juga selamat juga kerabat kita, dan selamat seluruh kawan-kawan kita yang seagama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam ala bihi mana wa syekhuna wa fi salafina salih wa bihi sanadun ilaih wa syekhina wa muallimina wa ustadina wa walidina wa ajdadina wa lijaddadina wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa
وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب عبد الآبدين أدهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه. Alimun, yang artinya yang tahu Allah Ta'ala, ay kaunuhu ta'ala aliman, selalu keadaannya Allah Ta'ala itu tahu. Itulah ya. Jadi aliman itu artinya ay kaunuhu ta'ala aliman, Allah itu di setiap saatnya, di setiap keadaan siapa aja, dan di setiap zaman apa aja tahu. Itulah ya, yang tahu Allah Ta'ala. Lawanannya mustahil. Mustahil Allah Ta'ala itu jahil, artinya bebal. Wajib Allah Ta'ala yang bersifat tahu. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat selalu mengetahui. Dalilnya seperti dalil alim, wallahu bikulli syai'in alim. Dan bermula Allah, Tuhan kita itulah berada anta, Tuhannya orang Islam tak. Allahnya kita, Tuhannya kita, bikulli syai'in alim, dengan setiap sesuatu alim, mengetahui. Nah itulah dia. Nah jadi ini malam sedikit kita membahas di dalam kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Syekh Al-Alimul Allam Ali Abdurrahman Al-Banjari. Nah, Sidin yang mengarang ini kitab. Jadi ujar Sidin, ujar pengarang kitab, bahwa Allah Ta'ala itu Al-Alim, selalu mengetahui. Dan Allah itu mengetahui tanpa ada alat lah. Kadaba alat, Allah Ta'ala mengetahui. Nah, adapun di kita, adapun makhluk selain daripada Allah. Jadi kalau Allah lain makhluk. Nah, adapun selain daripada Allah semuanya makhluk. Nah, makhluk memakai alat, alimnya memakai alat. Contoh, kita ini alim pakai apa? Alimnya pakai akal. Nah, jadi akal kita nih itu nang membuat kita tuh bisa tahu. Jadi seandainya ini akal dicabut lawan orang nang maulah ini akal, yang bikin ini akal, habis kada lagi kita alim, kada lagi kita waras. Iyalah biar ada waras lagi. Makanya ujar guru, kalau sudah orang tahu dengan sifat alimnya Allah, inya wajib bersyukur pun inya diberi akal lawan Allah Ta'ala, bersyukur inya. Nah kayak contoh, inya nulis tuh nah, pun kada akal kada kau nulis. Atau gila umpama kada kau nulis. Atau seandainya akalnya ini nih camuh paham lah biar camuh, rusak, stres umpamanya, atau waktunya pas marah-marah nih, kada bakal lagi. Nah kalau sudah kada bakal lagi itu kada berfungsi lagi akal nang ada nih. Nah itu kita. Nah adapun Allah kada kayak itu. Allah itu mengetahui dengan alimnya, dengan sifat zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah itu harus kita ketahui. Nah dan juga di kita nang beisi akal, kita nang punya akal nang baik, kita bersyukur lawan Allah. Nah itu syukur kita, alhamdulillah ya Allah. Salah satunya akal nang baik yang Allah beri ke kita bisa mengerja hukum-hukumnya. Itu tanda syukurnya kita sebagai orang non Islam. Salah satunya itu. Nah yang kedua, selesai kita sudah belajar hukum-hukumnya Allah Ta'ala, lalu kita belajar di situ masalah sembahyang, kita gunakan akal nang sehat tadi. Nah itu tak lebih lagi mendapatkan kesyukurannya itu. Nah mudah-mudahan kayak itu kita ya kalau lah. Mudah-mudahan selalu digunakan akalnya. Nah mudah-mudahan. Ya masalahnya ini akal pemberian daripada Allah Ta'ala, bukan namun kita, bukan milik hak kita, bukan mutlak lain namun kita. Akal kita ini lain namun kita. Maka dua pendapat ulama, Imam Ghazali mengatakan akal itu kada ada rupanya. Akal itu kada berbentuk dengan daging, itu katanya Imam Ghazali. Adapun perkataannya Imam Syafi'i, akal itu berbentuk daging. Nah, jadi seandainya aja Imam Syafi'i itu akal sedikit aja dagingnya tuh tak tergores kah, tak bentur kah,
gila aja sih dia. Nah itu akal tuh. Jadi untung benar mun ada kita nih berisi akal, kawa digunakan yang baik-baik tuh syukur luar biasa, alhamdulillah. Syukur benar. Mudahan bersyukur banyak-banyak kita berataan ya. Kalau kita gunakan mumpung akal ini masih kawa dipakai, mumpung akal ini masihnya apa? Masih selaras lawan gerak tubuh kita nang tujuh nang di luar ini nah. Masih selaras kayak contoh ini akal umpama mau megang cangkir, diangkatnya cangkir itu selaras tuh. Ada juga orang akalnya hendak megang cangkir tapi tangannya kada mau megang cangkir, ada juga tuh. Contohnya orang yang stroke tuh kasihan tuh. Kasihan. Ini yang ngaran sudah dibatas oleh Allah Taala, kasihan tuh. Nah jadi untung kita akal nang masih ada, untung nang masih selaras lawan anggota tuh untung benar. Syukurnya kita ya kalah. Nah jadi sini bahan-bahan yang mustahil yang bagi Allah itu di kita kembalikannya. Nah adapun yang di Allahnya wajib alim, itu lagi ya. Wajib alim Allah Taala. Setiap apapun pasti mengetahui, dan mengetahuinya Allah bukan memakai benda, bukan juga memakai alat. Nah itu Allah. Nah kayak semalam yang kita kisah Allah Taala diisi kuasa. Allah Ta'ala tuh qadirun, selalu kuasa Allah Ta'ala. Nah kuasanya Allah Ta'ala bertempatkah? Kada. Kuasa Allah Ta'ala tuh waktukah? Kada. Itu kuasa Allah. Nah adapun kita, adapun makhluk kita ada masanya, ada tempatnya. Kita tuh kayak itu. Jadi sudah kita yakin dengan sifat selalunya Allah Ta'ala, insya Allah bujur tekad, benar keyakinan lawan Allah Ta'ala tuh insyaallah. Mudah-mudahan kayak itu. Sama-sama kita belajar lah. Ulun ini masih belajar aja juga. Masih belajar. Kita ini masih menggunakan akal kita lawan tekad keyakinan hati kita, gasan kita bertuhankan Allah Ta'ala. Itu sanggup kita nih. Sanggup kita sebelum kita ini masuk ke liang kubur itu sanggup kita. Masalahnya itu sanggupnya awal-awal nang ditanyai oleh malaikat itu. Ma rabbuka kadada apa mambis sholah kadada man kaifas sholah kadada kayak itu ma rabbuka itu pertanyaan yang awal. Nah, mudah-mudahan kita belajar sifat 20 selesai kita belajar paham kita. Nah selesai paham yakin kita itu jadi tinggalnya yakin banyak-banyak. Insyaallah berkat keyakinan yang kuat, semua amal ibadat yang zahir atau yang batin itu kuat juga nantinya insyaallah. Kuat juga kayak sembahyang. Kalau seandainya keyakinan kita, tujuan kita kuat lawan Allah Ta'ala, nyaman sembahyang, enak sembahyang tuh, berasa sembahyang tuh. Tapi kalau seandainya keyakinan lawan Allah Ta'ala kurang, dalam sembahyang tuh kada tapi ada rasanya, bahkan kada ada nang macam-macamnya. Bahkan hendak cepat saja sembahyang, itu orang kada ada rasa sembahyang, itu orang kada ada tujuan di dalam sembahyang. Nah itu, mudah-mudahan kita harus bertujuan ya. Kalau kita sembahyang tujuannya apa aja? Hendak bujur-bujur melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Nah yakin kita kayak itu. Nah selesai kita sudah kayak itu, Allah itu kita etekatkan pulang, kita yakinkan pulang di dalam hati kita selalukah atau kadang-kadang enggak, kan gitu. Jadi makanya kita belajar ini malam kitab sifat 20 supaya bukan kadang-kadang Allah itu bersifat yang wajib. Jangan sampai kadang-kadang. Nah kayak contoh alim. Alim itu selalunya tuh setiap saat aja tuh mau di sini kan, mau di rumah kakeknya kan, mau di WC kakeknya. Seberatan tahu harus Allah Tuhan kita di dalam hati kita sama di luar apalagi ya kalau lah. Nah itu. Nah mudah-mudahan kayak itu nah kita lah. Mudah-mudahan hidayah dibuka lawan Allah. Nya Allah tuh ampunnya hidayah. Allah itu punya hidayah, miliknya hidayah. Adapun nabi nama membagiakan. Abajar innama anal qazib wallahu muhdi ya Allah. Aku je nabi yang tukang bagi dan Allah yang memberi hidayah dah. Jadi aku tukang bagi aja je nabi. Nah adapun Allah itu Allah yang memberi hidayah. Nah mudah-mudahan berkat tahu kita ini malam kisah alim, mudah-mudahan diberi hidayah kita lawan Tuhan, lawan Allah, mudah-mudahan ya kalau itu satu sifat yang dibahas. Yang kedua lagi sifatnya hayyun. Hayyun itulah biar itu ada titiknya hayyun itulah. Lain tuh hayyun.
Hayyun artinya yang selalu hidup Allah Ta'ala, ai kaunuhu Ta'ala hayyan. Itulah yang itu dalam kitab Ihya itu kayak itu. Kaunuhu Ta'ala, hal keadaannya Allah Ta'ala itu selalunya hidup. Nah itu Allah Ta'ala tak. Selalunya Allah itu wajib selalu hidup. Itulah yang lawanannya, mustahilnya Allah Ta'ala itu mayyitun, yang pernah mati mustahil. Nah itu wajib Allah Ta'ala itu yang bersifat hidup, yang maha hidup, yang selalu hidup. Itulah ya dalilnya nang di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakal wahai Muhammad kepada Tuhan yang kada pernah mati. Nah itu di Quran lah ya, itu dalilnya. Itu dalil hayyun. Hayyun itu selalu hidup Allah Ta'ala. Nah adapun kita bang, ada kita ini mati ya, kalau nantinya bakal mati dah. Kita ini pasti mati. Pasti mati kita. Sebelumnya kan kita sudah mati dulu ya kalau lah. Sebelumnya kita mati. Sebelum kita di alam dunia, alam apa aja? Alam rahim lah. Sebelumnya lagi ngarannya alam ruh, alam arwah, ya kan gitulah. Sebelumnya lagi ngarannya alam apa? Alam nur, gitulah ya. Jadi alam nur, alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Nah itu. Jadi kita ini hidup di tengah-tengah nih. Tapi kita berataan manusia, asal manusia aja tak ada kambing lah atau sapi gitu, nak ada lain. Asal inya manusia aja, hidup inya di dunia, hidup juga kenanya di akhirat. Hidup ya, merasa kenanya di barzakh tuh, menghadapkan lawan malaikat nungkan nangkir melihat inya. Seandainya juga inya kada lama ditanya oleh malaikat nungkan nangkir, tapi inya tahu ini malaikat nungkan nangkir inya. Itu kehebatan orang yang bisa hidup di alam dunia yang ini. Jadi kita nang hidup pasti kita melihat nungkan nangkir. Itu. Tapi jangan segan lah, jangan takutan. Kalau takutan benar jangan juga. Ada kita kada disuruh untuk takut lawan nungkan nangkir, kan gitu. Ajaran Nabi kita takutnya lawan Allah Ta'ala, karena hukum ini milik Allah Ta'ala, katanya milik nungkan nangkir bang. Ya kalau lah nungkan nangkir itu menjalankan perintah aja nya. Kita kada bisa menjawab pukulnya. Kenapa jadi kayak itu ya? Kita juga nang salah. Kita nang kada mau. Itu aja bang. Tapi kalau kita bujur saja, bagus saja i'tiqad, kita kerjakan yang baik-baik saja, hati kita bagus saja, insyaallah kada dipukulnya oleh nungkan nangkir itu insyaallah. Tapi mudah-mudahan ya, kalau mudah-mudahan orang nang hadir di majelisnya ilmu, orang nang senang untuk hadir di majelisnya Rasulullah, mudah-mudahan nya terhindar dari bala-bala nang kakaya itu, mudah-mudahan ya. Kalau masalahnya itu akan datang tuh pasti kita merasa karena itu barang pastilah. Seandainya beriman kah, ada beriman kah, sama ketemu juga karena lalu kanan kiri itu hendak kada beriman, hendak bermaksiat, hendak berbagus-bagus kelakuan, tetap ketemu kita lalu kanan kiri. Sampai dikisahkan apa aja Nabi, apa aja siden, gawi sesuka hatimu ya kan. Fa innaka mayitun, tapi ingati aja Nabi akan jadi mayit yang akan datangnya ikam jasiden. Kamunya nanti akan pasti mati karena setelah mati itu diminta pada tanggung jawabannya karena. Silakan menggawi pekerjaan yang salah-salah silakan, tapi karena lihati kamu sudah sampai masanya mati, itu ditakon oleh malaikat, itu ditanya oleh malaikat karena. Makanya ujar guru kita dahulu, sejagau-jagaunya manusia dapatnya Israel mati juga. Itu telah hendak bisi ilmu 41 kah atau ilmu 99 kah, amun sudah Israel nang datang mati. Jangankan kita, Jibril aja tuh kena mati dicabut oleh Israel. Nah, itu Israel tuh. Itu tentaranya aja masih, belum lagi Allah Ta'alanya. Nah, itu bang lah, belum lagi Allah Ta'alanya. Makanya kita syukur alhamdulillah, kita pelan-pelan belajar masalah Allah ini nah. Supaya apa ya? Supaya kita tuh bujur-bujur ada rasa takut lawan Allah. Nah, setelah saya takut, nanti kebalikan takut itu pasti ada rasa cinta, pasti ada nang kakak itu, pasti ada.
Jadi bukan hanya takut yang diisi lawan Allah Ta'ala tuh. Jadi cinta pasti diisiakan juga. Nya karena khauf dan roja itunya bersamaan. Ini berkaitan ya. Kalau orang punya rasa takut lawan Allah, pasti ada rasa harap kena. Tapi kalau seandainya ada orang rasa harap lawan Allah, pasti diisi rasa takut kena. Itu pasti ya, kalau pasti diberi kena lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi keadaan lah. Kayak bubuhan pian ini insyaallah baik-baik, insyaallah bagus-bagus, insyaallah. Ini harapan kita tuh satu aja, Bang. Satu aja harapan, mudahan selalu kita tuh dirahmatinya. Selalu kita di dalam pandangan kasih sayang Allah Ta'ala. Itu aja kita harapan. Wa imma kita nang banyak ibadat, wa imma kita nang kurang ibadat. Itu aja harapan kita beratan. Itu aja yang kalau kadang-kadang seandainya juga nih kita banyak beribadat nih, kadang ada juga salahnya. Pasti kena salahnya tuh di mana, entah di luar atau di dalam hati, bisa tuh. Bisa pasti bisa. Kenapa? Kita wadahnya salah, Bang. Kita ini diulah Allah, tempatnya kesalahan. Nah itu. Jikalau kita nih dibikin Allah Ta'ala sempurna terus, di situ kita bisa mengakui diri kita tuh Allah Ta'ala. Makanya Allah lihatkan, makanya Allah buktiakan bahwa ini kita diisi kekurangan. Kita nang diisi kekurangan ini meminta berharap kita lawan nang kada pernah kurang. Siapa itu? Allah. Yang sempurna itu Allah. Nah mudah-mudahan kayak itu selalu lah. Mudah-mudahan kayak itu selalu kita. Apa aja? Fantizar masalah ilallahi ibadatun. Orang nang mengharap minta Allah itu menyelesaikan masalahnya, itu jadi ibadat biasanya. Meminta aja, belum lagi berdoa, meminta dalam hati begeretek nih. Dia najikin merusakan Allah. Jaka bahasa kayak itu dah, itu dapat dah pahalanya. Seakan-akan pahalanya nang satu mat itu sama nang kayak beribadat 60 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun beribadat. Bagusnya pahala orang itu. Bagusnya ya kalau Abajal fikru sa'ah khairan min sab'ina sanah. Berpikir sebentar itu sama inya beribadat 70 tahun lamanya daripada inya beribadat tanpa ada tafakkur. Nah itu ya Allah. Mudah-mudahan kita sudah mulai paham, mulai mengerti dengan sifat-sifat Allah ini nang wajib itu semua kita ketahui. Bukan kada wajib lah, bukan sunnah muakkad juga, bukan fardu kifayah juga, kada sunnah wajib fardu ain kita beratan. Yang wajib kita beratan. Jadi nang balik, nang berakal itu wajib hukumnya mengetahui sifat Allah Ta'ala. Sampai sini aja kita sampai hayat ya, kalau sampai hayat. Nah mudah-mudahan dengan berkah ini kitab nang dibaca, dengan berkah guru-guru kita terdahulu, dengan berkah orang-orang nang saleh, dengan berkahnya Rasulullah, kita beratan dikuatkan iman, tebalkan iman lawan Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dipandangnya rahmat dan kasih sayangnya dan ampunannya Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dirahmati lawan Rasulullah, dan selalu kita dirindukan lawan Rasulullah, dan mudah-mudahan seberataan kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang tua kita, dan seluruh muslimin wal muslimat selamat dunia juga selamat akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna fi zamratil alimin, fi zamratil muttaqin, fi zamratis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah